Orang percaya itu berperang kau menang, bukan tangannya kau kalah. Salam Bapak Mama, saudara-saudara Tuhan Yesus pun orang sayang di mana-mana. Kotong katu mulai lewat mimbar UBB. Ini hari kotong akan renungkan satu pokok yang beta kasih nama perang. Mas sebelum kotong baca Alkitab, kau renungkan, kotong sembahyang dulu. Bapa manis di sorga, tolong kami dengan roh barisi di kami pun hati, supaya kami bisa menerima firman-Mu, supaya roh-Mu hidup di hati kami, bikin kuat hati kami, untuk hidup iko Bapa pun firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beta baca kasih kotong Roma pasal 6 ayat 12 sampai ayat 14 bagian A. Iko bahasa Kupang. Jangan kasih biar kau jahat di lubung hati ada kuasa, kau bisa atur sang lu, kau lu cuma iko lupung badan pun mau-mau kau bikin jahat dong. Telupung badan nanti mati. Dan jangan sarahkan lupung diri kau bikin hal yang sonde betul dong. Te itu ju salah. Masyarakat lupung diri kasih pi Tuhan Allah sa, kau dia yang atur selalu. Tingkah ke lusu mati, as hidup kembali. Jadi pakai lupun diri antero-antero, kau bikin hal yang betul dong, kasih sang Tuhan. Jangan kasih biar kau salah bisa atur sembosong, sama ke salah jadi bosong pun bos. Bapak Mama, Tuhan Yesus pun anak sayang. Kotong surayakan hari raya Pentakosta 2 minggu lalu. Kotong berterima kasih, tagal Tuhan Allah suka si kotong roh barisi, datang kotengah di kotong hati. Andia kotong su lahir baru, su jadi manusia baru, su hidup baru, jadi Tuhan Allah pun orang. Jadi Tuhan Allah pun hamba-hamba. Jadi kotong ikut Tuhan Allah pun mau untuk muliakan Tuhan Allah pun nama. Ini hari beta sonde bikin renungan. Beta mau ajak Bapak Mama kobat cerita tentang perang. Tagal roh Tuhan su ada di kotong hati. Beta cerita dengan jalan, baca Bapak Pau dan Bapak PU pun tulisan dong mengenai perang. Perang di hati, perang di hidup. Kita cuma lihat siapa lawan siapa di perang, lalu pakai senjata apa. Kau mulai dan baca Bapak PU pun tulisan di 1 Petrus 2 ayat 11. Di situ Bapak PU kasih tahu kau bilang, keinginan daging itu berperang melawan jiwa. Kalau ikut dia pun terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dan bilang, hawa nafsu manusia berperang melawan jiwa. Kalau ikut perjanjian baru bahasa Kupang dia bilang, kapingin bikin jahat, berperang lawan kapingin bikin baik. Kotong bisa bilang, perang itu dia perang antara keinginan daging atau hawa nafsu manusia yang kapingin bikin hal-hal jahat, melawan dengan Roh Kudus pun mau di kotong pun hati, yang bikin kotong kapingin bikin hal-hal yang baik. Bapak Pau bilang begini, keinginan daging berperang melawan keinginan roh. Keinginan daging atau nafsu atau kepingin hal-hal jahat itu datang dari mana? Akuran kok keinginan daging itu bikin jahat. Nah itu Paulus kasih tahu kotong bilang itu dari iblis, dari dosa. Ma Bapak PU bilang begini, itu jahat dong itu datang dari iblis.
iblis itu melawan dengan orang beriman. Ian dia ko Bapak PU tulis di 1 Petrus 3, 5 ayat 89 bilang begini. Iblis jalan kuliling kotelan ame orang yang sonde ada pun iman. Ma iblis itu bisa kotong lawan pakai iman. Bapak Paulus bilang di Roma 12 ayat 1, perang itu andia perang antara kejahatan dan kebaikan. Andia kau Bapak Paulus kasih ingat kotong bilang, kotong orang percaya mesti bikin kalah itu kejahatan pakai senjata kebaikan. Tentu Bapak dan Bapak PU tulis banyak sekali tentang ini perang. Yang kotong baca ini bisa kasih tahu kotong bilang, Roh Kudus su ada di kotong pung hati. Padahal iblis su ada lebih dulu di kotong pung hati. Andia kau di kotong pung hati, iblis fu angin jahat, kau bikin kotong kepingin bikin hal-hal jahat, iko hawa nafsu iblis. Bapak Paulus tulis bilang, itu hawa nafsu iblis itu yang bikin kotong rusak, bikin hal-hal jahat itu dia tulis bilang begini. Hal-hal jahat yang roh jahat iblis bikin kotong iko jahat itu begini. Orang yang bikin iko manusia pun mau, contoh ke orang yang main serong dan orang yang bukan dia pun laki ko, dia pun bini. Orang yang pun pikiran kotor, yang sone tahu malu, yang songgo setan, ko suanggi, yang bamusuh, yang suka basambang mulu, yang suka iri hati, yang suka mengamuk, yang cuma ingat diri sendiri, yang suka tusuk-tusuk orang, yang suka bikin kacau, yang suka cemburu, yang suka minum mabok, yang pesta liar, dan yang bikin salah lain dong. Itu iblis pun gara-gara. Dia bikin kotong hati di angin jahat, kotong bikin hal-hal jahat. Paulus juga tahu kotong bilang, di kotong pung hati ju roh Tuhan ada fu angin bae untuk bikin kotong hidup ikut itu roh Tuhan pun mau. Supaya kotong ju bikin hal-hal baik. Yang Paulus bilang begini, itu hal-hal baik itu India, orang yang hidup ikut Tuhan pun roh pun mau, nanti itu roh bikin dia kok jadi orang yang suka basayang, yang pun hati babunga, yang suka badame, yang sabar, yang pun hati baik dengan orang, yang suka batolong orang, yang suka berpegang janji, yang manis dengan semua orang, dan yang bisa jaga diri baik kok jangan celaka percuma. Nah itu dia, perang antara angin jahat yang iblis tiup di kota pung hati kau bikin jahat, dan Roh Kudus tiup angin baik di kota pung hati kau bikin baik. Itu perang itu bukan perang 1 hari, bukan perang 1 minggu. Itu perang itu ada seumur hidup. Jadi kalau kotong hidup sampai umur 90 tahun, itu perang juga 90 tahun. Tanggal itu, Bapak Pau dan Bapak PU kasih tahu kotong bilang, kotong mesti pakai itu senjata yang Roh Kudus taruh di kotong pung hati. Bapak Pau sebut, jadi bosong mesti pasang kaki kau berdiri kuat-kuat. Percaya dengan Tuhan pun kata-kata yang betul. Itu sama ke bosong ada pakai tentara pun ikat pinggang. Hidup lurus, itu sama ke bosong ada pakai baju pele dada. Siap-siap dikasih tahu kabar baik yang kasih tunjuk jalan orang kau hidup damai dengan Tuhan Allah. Itu sama ke bosong ada pakai sepatu tentara. Percaya terus-terus sang Tuhan, itu sama ke satu senjata buat bertangkis. Dan itu senjata bosong bisa kasih mati setan jahat dan panah api semua yang don serpi sam bosong.
pegang kuat-kuat, bosong pun percaya bilang bosong sudah dapat selamat dari Tuhan Allah. Itu sama ke tentara pakai topi wajah. Pegang kuat-kuat Tuhan Allah pun kata-kata dari dia pun roh barisi. Itu sama ke tentara pegang kalewang. Kalau bosong berdiri kuat-kuat, nah bosong mesti sembahyang terus-terus pakai Tuhan Allah pun roh barisi yang kuasa. Berjaga terus dan jam berhenti sembahyang kasih sang Tuhan pun orang semua di mana-mana. Itu semua yang senjata-senjata yang Tuhan kasih tunjuk sang kotong. Andia kok kalau kotong supake itu senjata, maka kotong pun bibir, kotong pun mulut, kotong pun kaki, kotong pun tangan. Pokoknya kotong pun hidup antero-antero. Semua nanti jadi senjata kebenaran. Kotong sonde boleh tanganga. Bapak PU bilang begini, berjaga dan waspada. Kalau kotong tanganga, nanti kotong kalah. Kalau kotong kalah, itu iblis yang sudah diular itu, dia kodo ame sang kotong, lalu pimunta buang kotong pinaraka. Apalagi di kotong pun hidup sekarang. Itu iblis pun senjata pun angin jahat itu, yang kena kotong itu bisa macam-macam. Ada yang bikin kotong pun hati gampang jatuh. Iblis bisa pakai doi sebagai senjata. Yang bikin kotong pun hati hijau waktu lihat doi. Kepotong kobo ame orang pun doi, tipu ame orang pun doi, curi gereja pun doi, putar balik administrasi kota perlu lebe, pemerintah pun doi juga kotong curi. Angin jahat itu juga bisa muncul ke hak untuk pegang perintah, hak kok kuasa. Andia kok ada yang pakai akal busuk kok cari kuasa. Ada yang ribut kuasa ikut jalan-jalan yang tak salah. Bukan ikut Tuhan pun jalan baik, India jalan kebenaran. Andia kok di pemerintah, di gereja, di masyarakat, orang foe kok baku rampas cari kuasa. Ada yang bikin janji palsu, bilang mau kasih ini itu, ma itu semua omong kosong. Ada yang beli kotong pakai doi, kau bikin celaka kotong, ma dia dapat kuasa. Dan dia kau Bapak Pau bilang begini, jaga diri bapak kawan dong. Percaya terus sang Tuhan. Itu di Bapak Paul pun tulisan 1 Korintus 16 ayat 13. Bapak Paul juga bilang begini, kalau bosong mau kosong kena tipu dengan iblis pun senjata, nah bosong mesti berdiri kuat-kuat dekat sang Tuhan Allah. Ayat sembahyang terus-terus, pakai Tuhan Allah pun roh barisi pun kuasa. Itu Bapak tulis di Efesus 6 ayat 18. Tuhan Yesus kasih tahu sang Bapak Anis, waktu dong buang sang dia di Pulau Patmos bilang begini, siapa yang menang di ini perang, nanti beta kasih dia makan buah dari pohon kehidupan di Taman Firdaus. Biar kau dia dapat hidup yang sonde putus-putus, hidup kekal. Orang percaya itu berperang kau menang, bukan tangannya kau kalah, habis iblis kau doame lalu pipo muntah buang sendia pinaraka. Amin. Mari kotong sembahyang. Terima kasih Bapa, Engkau sayang kami. Kasih ingat kami dan roh barisi di kami pun hati, supaya kami ingat untuk pakai senjata-senjata rohani yang Bapa sutara di kotong pun hati. Kotong bisa berperang, kau bikin kalah, itu iblis dan dia pun angin jahat yang sang kotong kau bikin kotong selalu kepingin bikin jahat. Biar roh barisi bikin kuat kotong, kau kotong menang. Andia kau nanti kotong juga bisa ikut makan itu buah kehidupan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus yang Tuhan susedia kasih kotong. Amin.